kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah kos terbakar di Desa Bunta, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Pemerintah Kota Palu memberikan sanksi kepada warga yang membakar sampah sembarangan. Ratusan pengendara motor terjaring razia selama operasi Patuh Tinombala tahun 2025. Operasi kewilayahan dengan Sandi Patuh Tinombala memasuki hari ke-10 Kamis siang. Puluhan personel Satuan Lalu Lintas Polresta Palu melakukan penegakan hukum di lapangan. Sejumlah pengendara motor yang melihat adanya operasi Patuh Tinombala di Jalan Diponegoro langsung berbalik arah mencari jalur lain. Mereka menghindari razia yang dipusatkan di depan pusat perbelanjaan modern tersebut. Sepanjang operasi berlangsung, total sudah terjadi 1.479 teguran lisan dan 79 penindakan berupa tilang. Sebelumnya, dalam 2 hari pertama pelaksanaan operasi, petugas telah menjaring 389 pelanggar yang didominasi oleh pengendara sepeda motor tanpa helm, melawan arus, dan pengemudi roda 4 tanpa sabuk pengaman. Masyarakat Kota Palu, ya, kalau melihat petugas di lapangan, tolong jangan putar balik karena dapat membahayakan pengendara itu. Ya, jadi kami di sini hanya menghimbau kepada pengendara ya, agar selalu dilengkapi kendaraannya, ya, baik SIM maupun STK dan kelengkapan diri seperti helm. Operasi Patuh Tinombala tahun ini menyasar pelanggaran yang kasat mata dan berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Penindakan dilakukan melalui sistem elektronik, baik secara statis maupun mobile. Operasi Patuh ini akan berlangsung hingga 27 Juli 2025. Tujuannya tak hanya meningkatkan kedisiplinan, namun juga menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban di jalan raya. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Danau Lindu sebagai salah satu danau terluas di Sulawesi Tengah tidak hanya menyimpan kekayaan flora dan fauna yang beragam dan unik. Danau yang terletak di Desa Tomado, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi ini juga menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Objek wisata ini telah lama dikenal masyarakat. Tidak hanya menjadi tempat wisata, tapi juga penelitian. Danau seluas 3.000 hektar ini berada di dataran tinggi dan dikelilingi pegunungan. Lokasinya berjarak 63 km dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Danau Lindu umumnya ramai dikunjungi saat hari libur dan akhir pekan. Wisatawan yang datang umumnya warga dari Kota Palu dan sekitarnya. Mereka umumnya datang menikmati liburan bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Bahkan lokasi wisata ini kerap kali dikunjungi wisatawan dari mancanegara. Di lokasi tersebut, mereka bisa berkeliling danau dengan menyewa perahu nelayan setempat. Mereka juga bisa menyalurkan hobi memancing ikan mujair dan ikan mas yang terkenal kelezatannya. Ikan mujair dari Danau Lindu banyak dijual di pasar tradisional Palu. Panorama alam yang memukau menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi Danau Lindu. Tidak hanya menawarkan pemandangan indah, udara sejuk dari sekeliling danau membuat pengunjung betah menikmatinya. Banyak wisatawan memilih menginap dengan memasang tenda di tepi danau. Untuk Danau Lindu menariknya ya kayak pemandangannya, alamnya, kesan-kesannya, adat-adatnya. Pengunjung datang bisa naik perahu. Ya harapannya untuk kedepannya untuk pemerintah bisa mengakses jaringan di sini biar lebih lancar, biar pengunjung juga tidak kesulitan. Namun potensi wisata Danau Lindu ini belum dikelola dengan maksimal.
Sarana pendukung seperti akses jalan menuju lokasi hingga jaringan internet menjadi kendala bagi para wisatawan. Pemerintah daerah diharapkan bisa mengatasinya jika ingin menjadikan Danau Lindu sebagai destinasi wisata andalan yang bisa berkontribusi bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Julianus Kay melaporkan dari Sigi. Sedikitnya 4 warga terluka akibat bentrok yang terjadi di Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sabtu sore. Bentrokan melibatkan warga dari 2 desa, yakni Desa Keuno dan Desa Bimor Jaya. 1 terduga pelaku sudah ditangkap, sedangkan pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Polda Sulawesi Tengah menyita 1.270 karung pupuk ilegal di sebuah gudang penyimpanan pupuk di Pelabuhan Pantoloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Selain pupuk seberat 109 ton ini, polisi juga menahan pemiliknya berinisial HAB. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal alias Satgas pasti menghentikan aktivitas usaha ilegal yang mengatasnamakan Omnicom Group di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Entitas yang dikenal dengan singkatan OMC ini diduga telah melakukan praktik penipuan berkedok investasi ilegal dengan menyamar sebagai perusahaan komunikasi asal Amerika Serikat. Puluhan warga Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali berunjuk rasa dan menyegel kantor Desa Nambo Senin pagi. Aksi ini sebagai bentuk protes atas pengelolaan anggaran CSR perusahaan yang tidak transparan. Kebakaran hebat kembali melanda Pasar Sentral Impres Manonda Palu Selasa malam. Belasan rumah toko milik pedagang ludes dilalap api. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.